menjalankan istiqomah di dalam ibadahnya. Lamun ngaji istiqomah orang pegang. Lamun ibarat zikir istiqomah orang liren. Lamun sholat istiqomah sedina kian sholat sedina orang. Tapi terus selalu menjalankan apapun halangan rintangannya. Insya Allah wong iku bakal oleh kemuliaan saking Allah. Kemuliaan dunyane bakal diangkat derajat di Gusti Allah. Apa berupa derajatnya? Baik berupa derajat keilmuannya, kemuliaannya, rizkinya, pangkatnya bisa baik oleh derajat sing Gusti Allah. Lamun kita ngejalankan amal ibadah iki wis bener-bener istiqomah ning Gusti Allah. Tapi lamun kita urip iki durung bisa istiqomah kangge ngejalankan amal ibadah, maka moal bakal bisa kita oleh karomah, oleh kemuliaan saking Gusti Allah. Apa sing diraih saking derajat kita aku. Bahkan terkadang sing wisnana iki acak-acakan. Lantaran kita uripe durung bisa istiqomah. Ketika nikono kita harus benar-benar ngejalankan amal ibadah ini secara istiqomah, maka akan Allah memberikan kemuliaan karomah daripada amal-amal ibadah. Bukan hanya saja karomah yang akan kita dapatkan, tetapi juga keberkahan, rahmat, sekaligus magfirah, pengampunan atas segala kekhilafan dan dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharap kepada para jamaah sekalian, kita tidak akan pernah putus meminta kepada Allah. Mudah-mudahan di setiap waktu kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ditetapkan iman Islam. Amal perbuatan kita tidak lain yang kita jalankan adalah amal kebaikan. Kita memperbanyak duduk di majlis ilmu, mendekatkan diri kita kepada para ulamanya Allah, agar hidup ini kita selalu dituntun terarah sekaligus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, insya Allah setelah sekian hari, sekian bulan pengajian ini diistirahatkan karena kita habis menjalankan salah satu ibadah di bulan Ramadan. Maka insya Allah di bulan ini, di malam ini kita mulai kembali jamaah pengajian Jumatan, jamaah pengajian manakib. Insya Allah kita mulai kembali. Namun sebelum dimulai, saya pribadi kepada para jamaah memohon maaf apabila selama ini di dalam kita bersama-sama duduk thalabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir kepada Allah, dengan cara muhasabah bersama-sama, mengoreksi diri kita atas segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan dalam diri kita. Saya pribadi tentunya sebagai manusia biasa, di dalam menyampaikan penyampaian tentang keilmuan dan keilmiahan tentu ada kekhilafan. Menurut saya benar disampaikan, enak disampaikan, tapi terkadang tidak enak didengar. Itu insya Allah semata-mata yang saya sampaikan bukan atas nafsu diri saya sendiri. Apa yang saya sampaikan itu didasari daripada hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis ataupun makalah ulama. Maka insya Allah saya ketika menyampaikan itu tidak menuju kepada salah satu jamaah. Akan tetapi semua yang saya sampaikan, yang benar saya sampaikan, yang salah pun saya sampaikan. Karena disitulah kita nanti akan bisa membedakan dengan cara kita duduk menambah keilmuan mana yang hak dan mana yang batil. Saya menyampaikan tidak memilih dan memilah para salah satu jamaah, karena kita yang duduk di sini ini adalah semuanya sama di hadapan Allah.
Yang membedakan kita di hadapan Allah itu hanyalah apa? Keimanan dan ketakwaan kita. Bukan hanya saya saja, tetapi para jamaah pun di antara salah satu jamaah ketika keimanan dan ketakwaannya tinggi, semakin meningkat, semakin kuat, amal solehnya, amal ibadahnya semakin banyak, itulah termasuk dia salah satu hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu saya berharap kepada diri saya sendiri, dengan cara saya menyampaikan ini adalah hakikat yang mengingatkan diri saya sendiri, dan secara keseluruhan mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita sebagai manusia tentunya tidak akan lepas, tidak akan luput daripada suatu kesalahan dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena apa? Manusia itu banyak melakukan kebaikan itu, satu atas diri, atas keinginan dirinya sendiri, bahwa dirinya itu ingin selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Maka dia berusaha supaya hidayah dan pertolongan Allah itu turun kepadanya. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan cara kita mengkaji. Karena ini adalah usaha supaya petunjuk Allah itu selalu ada dalam diri kita. Dengan cara melakukan amal ibadah, dengan cara memperbanyak amal kebaikan, dengan cara memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Ini adalah perkara bahwa kita mengharapkan petunjuk Allah itu selalu ada dalam diri kita. Maka ketika petunjuk Allah, hidayah Allah itu kita jauhi, kita hindari, bahkan naudzubillah kita benci, disitulah petunjuk Allah, kebenaran Allah akan semakin jauh dari diri kita. Maka insya Allah, sekali lagi saya sebagai pribadi, apabila selama ini banyak menyampaikan ini, banyak khilafan dan kesalahan, mohon kepada para jamaah dibukakan pintu maaf serta maklum. Untuk ke depan, mari kita mengajak diri kita, mengingatkan diri kita, apalagi sampai mengingatkan saudara kita, mengingatkan tetangga kita, mengingatkan teman kita di dalam jalan kebaikan dan kesabaran. Itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Insya Allah ketika kita saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran, insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. Karena hakikat manusia itu adalah sebenarnya rugi urip di alam dunia. Jarang surat wal asr kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa waktu asar. Nah iki lamun dikaji wal asri ki maknane waktu asar. Lamun waktu asar iku pertama kan waktu subuh. Tas waktu subuh, waktu esok, waktu awan, siang hari, kemudian waktu sore ingin terbenam. Kalau ini dinisbatkan pada manusia, waktu asar itu ibaratkan manusia sudah bertambah usia, semakin tua. Kita koreksi dalam diri kita, dulu kita itu masih kecil, masih bayi, kemudian diberikan umur panjang oleh Allah, remaja, dewasa. Setelah dewasa nanti waktu tua kalau kita masih diberikan umur panjang. Wal asri, lamun ibarat dinisbatakan di manusia, manusia itu lamun nurut waktu asar mau wis tua. Jadi lamun manusia itu wis tua, innal insana lafi khusrin, iku sebenarnya manusia ku nanani kerugian jika. Endi kerugianane? Coba kita hayati. Sing enom tekang tua, tekang dewasa, kita roro dunia, muda-muda dunia, wis nanalah ke dunia. Komo-komo orang duit, pusing.
Kadang-kadang wis nana dunia ini tambah pusing. Orang bisa ngejalanakan nih. Jarak kita mah niku urip ning dunia iki, wae dunia ki senang, tak padahal durung tentu senang. Karena urip ning dunia mau bakal kependak senang. Lamun kuno manusia urip ning dunya sing digelati senang, tekang ujung dunia, tekang tutup usia mau bakal kependak senang. Karena hakikat senang iku nana ning ketenangan. Lamun senajan uang iku jarah dheweke senang tapi orang mendak tenang, mau bakal kependak senang. Tapi lamun urip iku sing digelati ketenangan, insya Allah komo-komo pici si akeh senajan semet tenang, kerasa senang. Komo-komo mangane sing enak senajan mangan serba anak-anane. Ibarat rumah serba anane, kendaraan serba anane. Tapi lamun ibarat tenang, nikono bakal kependak senang. Tapi senajan akeh mobil bagus umpama umah mentereng, turun tentu jere pandangan mata senang mendak ketenangan. Karena manusia lamun digelati kesenangan tekang tutup alam dunia, tutup usia mau bakal kependak senang. Tapi lamun sing digelati ketenangan insya Allah bakal kependak senang. Ketenangan kinanane iki apa dikit? Satu, ketenangan itu akan kita temukan di dalam syukur kita. Lamun kita urip ning kono kuwi selalu mensyukuri apa sing wis dinaini Gusti Allah, insya Allah bakal kependak tenang. Ketika wis kependak tenang, bakal kependak senang. Lamun seumpamane wis kita maning kono kok motor gelah asal ganas sikil be. Tapi wis tenang bocah apa orang mikiri kreditan. Uang motor bagus kini ku mentereng atau pusing kan tiap bulan. Mending usahanya lagi jalan barang jalan neplok endas di mana. Kok durung kependak senang. Lah umpama kita maning kono kok rumah nih kono ala-ala kan nih kono sing penting tenang. Lah seumpama kita mobil sedang kok orang bagus-bagus sing penting tenang. Orang mikiri bulanannya. Pokoknya mobilnya umpama Pajero ke panas jabat jeruk. Atau dorong tentu. Jadi urusan ning dunia mah tekang ning kono gak apa. Lamun manusia tekang tutup usia, tekang entek alam dunia sing digelati kesenangan moal bakal tenang. Anane hakikat manusia ku mendak kerugian. Anane ning dunia orang kependak dunia, ibadah ditinggalakan, amal ibadah orang duwe, mati pisan orang ngegawa amal soleh, rugi dunia, rugi akhirat. Maka pantas di dalam surat Al-Asr ngomongkan wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu masa waktu asar innal insana lafi khusrin, hakikat manusia kunana ning kerugian. Terkecuali uang-uang sing beruntung iku adalah illal ladina amanu. Satu ciri uang sing untung alam dunia iku, dunia akhirat iku adalah amanu, uang sing semakin kuat jadi imannya. Ning alam dunia kian mah arep dijalanakan apa baik ke ning Gusti Allah, dia losakan mau bakal dicegah. Tapi mengko rasakan kerugianannya. Lamun iman kita orang semakin dikuatakan, diloswatakan. Jadi Kanjeng Nabi ngomongakan ismasita fa innaka mayitun. Lo sira urip ning alam dunia arep lampah apa baik, tapi sira kudu ingat fa innaka mayitun, mengko sira bakal mati. Ketika wis mati kita bakal merasakan balasan setiap amal perbuatan kita suatu alam ning dunia. Bahkan wahbub masyitna painaka mufarokun, los urip ning alam dunia demeni apa bae urusan dunia sing sira gelati, tapi sira kudu ingat painaka mufarikun, suatu saat apa sing didemeni sira iku bakal dipisah, bakal ditinggal, wah bakal selawase. Tetapi ketika kita sing semakin ditingkatakan keimanan supaya ning kono nambah para kita ning Gusti Allah, iki ada termasuk golongan wong-wong sing beruntung. Wong sing bener-bener masih dinai keimanan, masih kuat iman. Wa amilus solihati, termasuk golongan wong sing beruntung ini adalah termasuk wong sing akeh beramal soleh. Ning alam dunia akeh amal soleh. Ketika urip ning alam dunia diberikan kesempatan oleh Allah
untuk berbuat semakin banyak amal-amal soleh. Ibaratkan kita menanam di alam dunia, nanti kita akan terima hasilnya di dalam akhirat. Muka uang-uang pading ning kono berlomba-lomba gawe kebagusan, gana supaya keselamatan ning alam akhirat. Begitu mengko wis mati ngejalani alam kubur, alam akhirat, uang-uang pading nerima kebagusanannya, kita mau orang duwi kebagusanannya. Maka alangkah termasuk golongan orang-orang yang beruntung ketika orang-orang itu diberikan kesempatan oleh Allah semakin bertambah amal-amal solehnya. Watawasau bil haqqi watawasau bis. Dan golongan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu berwasiat di dalam kebenaran, mengingatkan di dalam kebenaran, dan berwasiat di dalam kesabaran. Jadi kita ngingatakan nih kebagusan nih kebenaran mah kewajiban. Lantaran apa? Dudu uang ngingatakan ku uang sing sengit. Sebenarnya uang sing kerunya. Lamun kita diingatakan nih uang kudu dia menuhun. Karena kita urip ning alam dunia iki pasti dirubung karo nafsu. Sebab hakikat nafsu mu pasti ngajak ning ke alam. Iku hakikat nafsu. Pasti nafsu ku mau bakal anak sing ngajak nih kebagusan. Iku nafsu, hakikat nafsu. Senajan ibaratnya nafsu iku nempel ning tukang ngaji, nafsu iku nempel ning wong tukang sholat, nempel ning tukang zikir. Lamun wong tukang zikir, tukang ngaji, tukang sholat terus ketempelan nafsu, pasti ngakune kita pang akeh tukang ngaji. Pasti ngakune kita pang akeh dikiri, kita pasti ngakune pang akeh solate. Berarti wis ketempelan nafsu. Ketika uang iku ketempelan nafsu, tibulah sombong. Berarti orang bagus mana? Aja manusia iku selalu amal perbuatannya buruk. Iku wis pasti. Sing ngedorong adalah nafsu. Supaya apa? Manusia ki adoh karo Allah. Karena lamun manusia harus ketutup karo nafsu, kelindih karo nafsu, mau bakal ingat nih Allah. Bahkan semakin adoh karo Allah. Makanya Allah pengen nyiptakaken nafsu iku. Iku Allah pertama nyiptakaken nafsu. Begitu ning kono Allah nakoning nafsu. Kira nafsu, wahai nafsu, sira kusapa? Kita kusapa? Kamu siapa? Saya siapa? Pramen jawab nafsu, ana, anta. Kita mah kita, sira mah sira. Kita mah kita, tuan mah tuan. Kan sombong. Makanya ana wong diajak ibadah, diajak ngaji di sholat. Yuk ngaji, jojong sih, sira mah sira, kita mah kita. Arahnya uang iku si lagi di lente karena nafsu. Karena nafsu mah apa? Pasti ngerasani diri dia kepang bener ya. Jojong sih, sira mah sira, kita mah kita. Arahnya nafsu, makanya diobong maning nafsu ke neraka 100 tahun. Begitu diobong ning kono nafsu diangkat maning ning Gusti Allah. Ditakoni ning Gusti Allah, "Ya nafsu, man anta man ana?" Siapa kamu dan siapa saya? Bagaimana jawab nafsu? Nafsu, ana, anta. Saya mah saya, Tuhan mah Tuhan. Wih, syirikin berarti orang ngaku kita pangeran. Ngakunya apa? Sira kita mah kita. Diobong maning ning kono kerebekaken nafsu ning neraka 100 tahun maning. Begitu 300 tahun nafsu diobong ning neraka angkat maning. Ditakoni ning Gusti Allah. Baru sadar nafsu, premen jawab, "Ya nafsu, man anta man ana." Siapa saya dan siapa dirimu? Baru nafsu jawab, "Anna abduka wa anta rabbi." Saya adalah hambamu dan Tuhan adalah Tuhanku. Baru ngakui Allah ku pangeran. Wis diobong ning neraka 300. Lah kita kadang manusia urip lagi kelindi nafsu mau bakal ingat. Mengko kita nikah wis segala-galane. Entek segala-galane ora duwe ka. Betul tak? Segala-galane entek segala-galane ora duwe. Baru ngelempur. Iya ya, masalah kita seperti apa? Berarti nafsu wis kegarang, digarang dikit, diuji dikit karo Gusti Allah.
Makanya sedurung terjadi hal mengkonon kita kudu menyadari manusia urip ning alam dunia. Karena hakikat manusia itu yang sudah tertutup dengan nafsu, selalu menuruti hawa nafsu, maka pasti dia berada di jalan keburukan, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fungsi kita bersama duduk di sini adalah selain kita mengingatkan diri kita masing-masing, adalah salah satu cara kita menguatkan keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, menambah wawasan dan pengetahuan kita, agar kita hidup di dunia selalu mendapat bimbingan tuntunan dari Allah, sehingga langkah-langkah kita itu selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita di dunia selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, sekaligus apa yang telah kita lakukan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita kaji kembali para jamaah di pengajian ini. Kemarin kita mempelajari kitab fikih, yaitu salah satu kitab fikih Syarah Sitin.